Pernah nanya nggak? Seperti apa sih wudhu yang sebenarnya? Seperti apa sih sholat yang sebenarnya? Seperti apa syahadat yang sebenarnya? Seperti apa saum yang sebenarnya? Seperti apa zakat yang sebenarnya? Seperti apa haji yang sebenarnya? Pernah nanya nggak? Kita nggak pernah nanya. Ngikuti aja kebanyakan orang. Orang baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita pun ikut kalimat itu. Pernah nggak kita tanya, apa sih esensi dari syahadat itu? Kan syahadat itu dua, ada yang menyaksikan, ada yang disaksikan. Pernah nanya nggak, siapa yang menyaksikan dan siapa yang disaksikan? Padahal di tingkatan yang lebih tinggi, ketika sampai pada kalimat tauhid, la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid yang paling tinggi itu. Dan kalimat itu menjadi kalimat yang sempurna, wa tamat kalimatu rabbika. Kalau itu sudah menjadi pengalaman pribadi, pengalaman spiritual. Di tingkat la ilaha illa ana, kita akan sampai pada satu pengalaman di mana yang menyaksikan dia, yang disaksikan juga dia. Dan bagaimana itu menjadi pengalaman spiritual, nyata, wujud dalam diri, itu namanya kebenaran. Kalimat tauhid yang paling dasar adalah la ilaha illallah. Naik tingkat ke atas, la ilaha illa huwa. Naik kelas lagi, la ilaha illa anta. Puncaknya adalah la ilaha illa anta. Makanya perintah sholat hanya diperuntukkan untuk mereka yang sudah mencapai la ilaha illa anta. Baca itu di Quran surat Toha ayat 14. Innani anallah, la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Perintah sholat itu hanya diperintahkan kepada mereka yang sudah mencapai la ilaha illa ana. Kalau begitu apa itu sholat? Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Sholat dalam kamus bahasa Arab artinya adalah menyatu. Menyatu artinya adalah experience of being. Di situ yang namanya ketuhanan itu muncul. Makanya Tuhan dan ketuhanan dua hal yang berbeda. Pancasila sila pertama tidak disebut Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Mengesakan Tuhan tidak penting. Karena yang paling penting adalah mengesa bersama Tuhan, merasakan kehadiran Dia setiap saat, di setiap ruang dan waktu. Di tingkatan ini, sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang sedang sholat duhur 5 menit, tidak berbuat keji, tidak. Dia juga tidak membicarakan orang, dia juga tidak korupsi. 5 menit. Dan setelah itu apa yang terjadi? Begitu batas suci di depan masjid dilampaui, apa yang dia lakukan? Dia tetap berbohong. Karena waslatnya itu tidak jadi. Masih dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena kita tidak mempertanyakan, ya sudah, tidak ada jawaban. Karena jawaban hanya milik mereka yang mempertanyakan. Pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan kita lemparkan ke laut. Dan kalau kita lemparkan kail, ada umpannya ke laut, ada harapan dapat ikan. Itulah pertanyaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terdengar suara saya? Terdengar? Terdengar oleh apa? Oleh telinga. Kenapa kalian bisa mendengar saya?
karena punya telinga. Orang mati juga punya telinga. Karena telingamu ada pendengaran. Dan pendengaran ada karena ada nafas. Nafas karena ada bukti sang hidup pada diri kita. Itu saja tidak disadari. Terus aja mencari yang gaib. Tuhan yang nyata dalam diri, yang berwujud nafas, nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, nggak pernah disadari. Betul. Maaf ya, agak kenceng saya. Nggak tahu. Kalau saya kenceng ya berarti memang harus dikencengin ini. Karena saya kalau udah duduk di sini, saya sudah bermunajat tadi. Terus saya bilang sama sang semesta, saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma mengatakan kepada sang semesta, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bahkan mulut saya pun tidak bisa digerakkan kalau tidak ada sang mutakalliman di sini. Bahkan mata saya juga tidak bisa difungsikan kalau tidak ada sang maha melihat linggih di sini. Bahkan tangan saya juga tidak bisa digerakkan kalau dia sang maha kuasa tidak linggih di tangan saya.